Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kembali kita datang bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini luar biasa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu hadir menyertai setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pemikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji, meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang layak kita agungkan, Allah yang layak kita muliakan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama saya yang kita dudukkan kepala kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang begitu indah hari ini. Kau melihat kami umat-umat-Mu, kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, di mana satu tujuan dan kerinduan kami bersama. Kami rindu datang menyenangkan Engkau. Kami rindu datang bersekutu dengan Engkau Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau hadir dan berkata di setiap pujian dan penyembahan kami. Biar kami merasakan lawatan Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu di saat kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, ada suatu kuasa yang tidak senang melihat kami. Ada suatu kuasa yang membenci ketika kami datang beribadah kepada-Mu, yaitu kuasa iblis, kuasa setan. Namun seberapa kami umat-umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang bersatu hati, kami mau tolak, kami mau tengking kuasanya biar di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kuasa Allah melingkupi tempat ini. Kuasa Allah melingkupi hati kami, sehingga benar-benar Tuhan, kami fokus untuk datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh sangat setia dalam kehidupan kita.
Kami rindu melihat mujizat-Mu terjadi atas kami Tuhan. Kami rindu melihat lawatan Tuhan mengalir atas kami Tuhan pagi hari ini. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau lebih dalam lagi untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
berdiri diri kita akan pujian ini. Haleluya. Dari
Puji nama Tuhan dan Yesus memberkati setiap pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Persoalan pertama yang kita sudah berikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sudah terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu hanya Yesus yang paling mengerti rahasia dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Waktu
Ku suka caramu memulihkan.
menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati suasana surga, menikmati janji Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah jaminan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Sebab itu saat ini Bapa, kami butuh firman-Mu. Kami butuh suara-Mu datang melawat kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah roti kehidupan yang membawa kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Engkau singkapkan rahasia firman-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami keluar dari gereja ini, kami menjadi umat-Mu yang haleluya menang di dalam peperangan iman, percaya kepada Tuhan. Kami telah percaya dan yakin bahwa hadirat-Mu akan menemani kami sepanjang ibadah ini. Kami tetap dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat dan yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lambaikan tangan yang siap menerima firman Tuhan. Mengapa kita perlu beribadah kepada Tuhan? Karena di dalam ibadah itu ada janji ilahi. Haleluya. Di dalam ibadah ada berkat spesial yang Tuhan taruh bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita terfokus mendengarkan suara Allah. Karena di dalam suara Allah ada kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menolong saya sepanjang dalam perjalanan kami kemarin. Dan Tuhan tetap menolong kita dan mohoni dengan segala selamat. Bukan oleh kuat dan gagah saya, tetapi saya mengatakan semua hanya kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Gembala, terlebih khusus kepada umat Gembala yang beri kepercayaan saya untuk memberitakan Injil. Sebab sudah banyak Tuhan di dalam Injil ada kekuatan yang baru. Amin saudara. Kemarin kita minggu yang kemarin telah merayakan hari Pentakosta. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus di Loten Yerusalem. Dan saya mau belajar saudara di dalam sebelum Yesus naik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dia selalu berkata, sepanjang dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus berkata, damai sejahtera di atas kehidupan kamu, damai sejahtera kuberikan kepada kamu. Artinya setiap persekutuan kita dengan Tuhan ada damai sejahtera yang Tuhan taruh bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ada shalom, ada ketenangan yang dia berikan bagi saya dan saudara. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita terus membangun hubungan yang intim dengan Allah, membangun persekutuan dengan Allah, karena setiap persekutuan kita dengan Allah tidak pernah sia-sia. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan menghormati firman Allah. Dan kita lihat firman Allah pada pagi hari ini, 1 Raja-Raja pasal 11
ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 11 ayatnya yang ke-6. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Firman Allah berkata pada pagi hari ini, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak seperti ayahnya Daud. Kita kenal bahwa Salomo adalah raja yang dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Salomo adalah raja yang disertai oleh Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan, kerajaan Salomo yang juga dikenal sebagai kerajaan Israel bersatu adalah sebuah periode sejarah Israel yang berlangsung pada abad ke-10 kurang lebih sebelum Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan dan kemakmuran di bawah pemerintahan Raja Salomo yang terkenal karena bijaksana, dan dia banyak membangun besar-besarnya di dalam hubungan diplomatik yang luas. Jadi Raja Salomo ini adalah seorang raja yang dipakai Tuhan. Awalnya dia memerintah bangsa Israel. Salomo adalah orang atau raja yang takut akan Tuhan. Salomo adalah orang yang menghormati Tuhan. Dan kita perhatikan saudara, latar belakang Salomo. Salomo adalah putra Raja Daud dan Batseba, dan ia naik tahta setelah ayahnya meninggal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo adalah raja yang dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Nah, di dalam pemerintahan Salomo, Salomo dikenal sebagai, saudara yang dikasihi, abad keemasan bagi kerajaan Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dia disertai dengan perdamaian, kemakmuran ekonomi, dan pembangunan besar-besaran terjadi di daerah Israel. Karena kenapa? Salomo berdoa kepada Tuhan, bukan meminta harta, bukan meminta kekayaan, bukan meminta umur yang panjang, tetapi Salomo meminta kepada Allah supaya dia diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan di dalam pemerintahan bangsa Israel. Dan ternyata saudara, Tuhan memberikan apa yang dia minta kepada Tuhan. Sehingga di dalam kepemimpinannya saudara, di dalam kerajaan Israel, Israel diberkati oleh Allah, Israel ditolong oleh Tuhan. Sehingga pada saat itu masyarakat Israel mengalami kemakmuran, kemajuan ekonomi yang dahsyat. Karena kenapa? Pemimpinnya pemimpin yang takut akan Tuhan. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan, tentunya sudah pasti dia diberkati oleh Tuhan. Dan selama ini dia meminta hikmat kepada Tuhan, sebab hikmat adalah kemampuan, kebijaksanaan untuk mengatur segala strategi kepemerintahan. Kepemerintahan Raja Salomo. Raja Salomo adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Saya baca tadi di Amsal, dia berkata, pemimpin yang jujur memperluas daerah. Amin saudara. Indonesia, bahkan daerah Morowali, butuh pemimpin yang takut akan Tuhan. Kalau pemimpin takut akan Tuhan, berarti daerahnya menjadi daerah yang makmur, daerah yang maju, daerah yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan sejarah Salomo. Salomo adalah raja yang memiliki hikmat dan bijaksana yang luar biasa, yang diceritakan dalam berbagai kisah. Dua wanita yang sama melahirkan.
dan potong bayi itu. Yang satu berikan kepada ibu ini, yang satu berikan kepada ibu yang satu. Dan ibu yang memiliki anak yang masih hidup, dia berkata, jangan dibunuh. Berikanlah anak ini kepada ibu yang satu ini, dan biarkan aku tidak mendapat bayi yang ada. Sehingga saudara, dengan hikmat Salomo mengetahui siapa pemilik bayi yang masih hidup. Sehingga pada saat itu saudara, Salomo mulai tersebar di mana-mana. Salomo mulai termasyhur namanya di mana-mana. Dia semakin dikenal di mana-mana. Sehingga banyak orang yang datang, banyak orang yang berkunjung karena dengan hikmat dan kebijaksanaan Salomo. Nah, kita perhatikan setelah Salomo hidupnya semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin dia memiliki kekayaan yang banyak, saudara. Memiliki harta benda yang sangat banyak. Yang pertama dia lakukan apa? Dia membangun bait suci. Salomo semakin dipromosikan Tuhan, Salomo semakin dipakai oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Waktu dia diberkati Tuhan, waktu dia menjadi kaya, yang pertama dia lakukan adalah membangun bait suci. Apa, saudara? Membangun bait suci, pusat ibadah orang Israel pada saat itu. Sebab itu saya bilang kepada jemaat Tuhan yang ada di Mohon, setiap gembala sidang, setiap jemaat Tuhan yang mulai akan membangun bait suci, jerih payah tidak pernah sia-sia. Dia semakin diberkati oleh Tuhan. Apa, saudara? Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Semakin diberkati oleh Allah, karena setiap pengorbanannya, setiap usahanya, setiap jariwannya tidak pernah habis, tetapi dia diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena sebab itu, ketika engkau membangun bait suci, jangan tangguh-tangguh memberi kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi Salomo lebih mengutamakan, saudara, haleluya, dia membangun bait suci dan dia memperluas daerah kepemerintahan bangsa Israel pada saat itu. Dan Salomo memiliki hubungan diplomatik, menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Sehingga pada saat itu, saudara, saya sudah katakan tadi, daerah Israel, saudara, menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di Yerusalem. Saudara, kasihan Tuhan, mereka semakin diberkati, orang Israel semakin makmur, saudara. Dan Salomo juga membangun jalan benteng dan pusat administrasi untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi pemerintahan Israel. Dan dia mencari hubungan antara negara yang tetangga, saudara, sehingga dia semakin diberkati oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya, saudara, dalam perjalanannya dia menjadi raja atas Israel. Tadi kita sudah bacakan, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti ayahnya Daud. Saudara, kita sama Tuhan seringkali dalam kehidupan kita, pada awal kita mengiring Tuhan, kita setia. Pada awal perjalanan kita, haleluya, kita mengenal Yesus, kita setia. Tetapi pada saat kita naik level, pada saat kita sudah naik daun, saudara, kita lupa akan Tuhan. Kita lupa Dia sebagai sumber dalam kehidupan kita. Tetapi saya yakin dan percaya, jemaat Osa dan Mohon, sekali kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertahankan itu dalam hati kita. Amin. Sekalipun kita ada banyak tantangan, rintangan, ujian yang datang dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Kita perhatikan Salomo
dengan orang-orang asing. Dia menikah dengan perempuan-perempuan yang tidak takut Tuhan. Sehingga kita perhatikan Tuhan bilang, saudara kasih Tuhan, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak sama dengan ayahnya Daud. Jadi Salomo sudah kasih dengan Tuhan, dia menikah dengan perempuan-perempuan yang penyembah berhala, penyembah dewa dewi, penyembah saudara kasih dewa Amon, penyembah dewa Het, saudara, sehingga dia melupakan Tuhan, dia jauh dari Allah, dia menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan mulai marah dan Tuhan mulai palingkan wajahnya kepada Salomo. Sehingga dia berkata, saudara kasih Tuhan, di dalam ayat ini Tuhan berkata, kau tidak sama dengan ayahmu Daud. Daud, saudara kasih Tuhan, dia melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Daud tetap melekat kepada Allah. Daud tetap percaya kepada Allah. Karena di dalam mazmurnya dia berkata, hanya Tuhan gunung batuku, hanya Tuhan bentang keselamatanku. Dan dia tidak pernah sudah punya kasih jauh dari hadapan Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara, Daud belum pernah jatuh. Saudara, Daud pernah gagal, Daud pernah jatuh dalam perzinahan. Tetapi kita perhatikan, Daud tidak pernah melupakan Tuhan. Daud tidak pernah lari dari hadapan Tuhan. Sekalipun Daud jatuh, tetapi dia bangkit dan dia meminta ampun, memohon kepada Allah, dan pengampunan itu Tuhan berikan kepada orang yang selalu memohon meminta ampun kepada Tuhan. Dan Daud sudah kasih mengalami pengampunan, sehingga di dalam mazmurnya dia berkata, sudah kasih, biarlah Tuhan jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Ini adalah permohonan Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Dia berkata di sini di ayat yang ke-13, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, tetapi jangan pernah membelakan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan Tuhan, tetapi biarlah hati kita tetap melekat kepada Allah, dan jadikan Tuhan itu prioritas paling utama dalam hati kita. Sebab Tuhan tidak mau Tuhan itu kita tuakan. Amin, saudara. Kita lihat Salomo adalah raja yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, saudara. Dan Alkitab mencatat pada saat itu tidak ada yang sama dengan Salomo. Kekayaan yang luar biasa, kecerdasan, hikmat, saudara, Tuhan berikan kepada Salomo. Dan pada saat itu, saudara, tidak ada yang menyamai Raja Salomo. Tetapi mengapa dia jatuh? Karena perkawinan, saudara. Sehingga saya bilang kepada pemuda remaja Elsademohon, lebih baik engkau gagal menikah daripada salah memilih pasangan. Kamu, saudara, lebih baik engkau gagal menikah daripada engkau salah memilih pasangan hidup. Nah, kita tidak menikah dengan orang-orang asing, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Akhirnya Salomo mendirikan, saudara, penyembahan berhala, mendirikan, saudara kasih, penyembahan yang disembah oleh orang Amon, sehingga Tuhan haleluya menjauh dari Raja Salomo. Dan Tuhan berkata, Salomo menyakitkan hati saya. Dan dia berkata di sini, Salomo, saudara boleh dikasih ayat yang kelima, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Aram. Yang tadinya dia sudah dikasih menyembah Tuhan, yang tadinya dia mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya, tetapi setelah dia diberkati Tuhan,
tinggal bersama dengan Tuhan. Karena saudara, haleluya, sekalipun ada badai, sekalipun ada bencana, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan berarti orang yang percaya, orang yang takut Tuhan, sudah banyak kasih tidak pernah mengalami badai. Tetap kita alami badai, tetap kita alami tantangan, tetapi saya bilang kepada saudara, Allah tetap menolong kita. Allah tetap menyertai kita. Allah tetap memberkati kita. Oleh sebab itu, jangan kita lari dari hadapan Allah. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, tetap andalkan Dia di dalam segala hal. Sama bersaksi saudara, waktu ada acara Paskah Semu Mamo Salato di daerah Lijo saudara, dan Pedro adalah masih di anggota Baman saudara, karena dia adalah ketua wilayah, dan dia di dalam perayaan itu saudara. Dan dia pulang saudara karena besoknya siang itu seluruh anggota Baman dan benda saudara sehingga makan di Pastori Momo saudara. Nah, pada malam ini dia pulang malam sekitar jam 12 saudara. Dia pulang malam dan ada temannya, kepala desa Penasi, itu temannya pulang saudara. Nah, di dalam perjalanan saudara, di antara lembah Minangkabino dengan Patano itu gunung yang paling tinggi saudara di Sukuwana, saudara yang kasih Tuhan. Dan saya punya bro ini saudara, dia tiba-tiba jatuh dan sempat dia pingsan saudara, karena di bagian kepalanya itu kena benturan batu. Nah, pada saat itu dia tidak pakai helm saudara, dia tiba-tiba jatuh. Terus kepala desa masih bilang begini, di mana Pak Gembala Momo ini? Dia menyusul saudara, dia menyusul sementara saya punya bro ini jatuh dan tidak sadarkan diri saudara. Nah, lama mereka menunggu, mereka panggil Pak Gembala tidak pernah sadar saudara. Beberapa menit kemudian saudara, Pak Gembala langsung sadar. Dan bilang, kita ada di mana? Kepala desa gue masih bilang, Pak Gembala tadi jatuh kecelakaan. Dia bilang, oh saya tidak tahu saudara. Tapi yang anehnya bagi saya sebagai istri, dari tempat kejadian itu ada gunung yang tinggi yang dibilang Gunung Patano, sampai di dataran gunung itu jalan buruk saudara. Tetapi saudara, pada saat itu, pada malam itu, saya punya bro masih sempat bawa motor saudara, sementara darah menetes di bagian kepala. Nah, sampai di motor saudara, saya bilang, kenapa itu? Dia bilang, saya kecelakaan, ini darah sementara menetes. Dan saya berdoa, Tuhan, tolong, Tuhan lindungi. Saudara, setelah dibawa di puskesmas Pandoke, ternyata tidak apa-apa saudara. Dan saya mau bilang, selama kita melekat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Selama kita berharap kepada Allah, selama kita berpaut kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sebab itu mungkin ada kekurangan kita, ada kelemahan kita seperti Raja Salomo, tetapi saat itu kita bangkit dan semangat dan mencari Allah. Sebab orang yang mencari Allah, Allah tetap memberikan
waktu Yosua menggantikan Musa membawa orang Israel di tanah perjanjian, Allah berkata kepada Yosua, hendaklah engkau bertindak hati-hati. Engkau harus jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, dan engkau jangan lupa memperkatakan firman Allah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Supaya apa? Perjalananmu beruntung, perjalananmu berhasil ketika engkau terus memperkatakan firman Allah dalam kehidupan kita. Saya percaya engkau tidak ada yang bisa mengganggu hidupmu. Setan pun tidak akan menaruh sesuatu dalam pikiran kita, dalam hati kita, karena hati kita dipenuhi dengan kebenaran Allah. Amin saudara. Akan seperti Raja Salomo setelah dia menjadi kaya, setelah dia sudah termasuk namanya di mana-mana, dia mulai melupakan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, saat pagi hari ini, biarlah kita tetap melekat kepada Tuhan, tetap mengikuti perjanjian Allah, tetap memperkatakan firman Allah dalam hidup kita. Ketika engkau dibawa oleh Allah dalam kebenaran, maka Roh Kudus itu yang akan menginsapkan kita, membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Amin saudara. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau ada badai, ada persoalan, perkatakan firman dalam mulut kita. Amin saudara. Ketika engkau mengalami jalan yang buntu, perkatakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada jalan yang tertutup. Bagi Tuhan tidak ada solusi yang tertutup. Tuhan tetap bukakan jalan. Tuhan tetap memberkati kita. Karena janjinya dia berkata, aku tetap menyertai engkau. Bisa kita lihat saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Dalam firman-Nya, sekalipun Salomo menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan membela orang Israel. Tuhan tetap menolong orang Israel, sehingga lewat hal kejahatan Salomo, sehingga Israel, kerajaan Israel menjadi terbahagi dua saudara. Haleluya, utara dan selatan. Dan bagian yang satu Tuhan tetap berikan kepada keturunan Salomo, dan yang lain dia berikan kepada raja yang lain. Karena kenapa? Dan Tuhan bilang, aku tetap mengingat Daud. Haleluya. Dia berikan kerajaan yang satu kepada anaknya Salomo, karena Tuhan mengingat Daud. Kenapa Tuhan selalu mengingat Daud? Karena Daud tetap berharap kepada Allah. Sekalipun dia jatuh, sekalipun dia menyakiti hati Allah, tetapi dia kembali kepada Tuhan. Tidak pernah menyembah berhala. Daud tidak pernah menyembah berhala. Memang dia pernah jadi, tetapi dia tidak pernah berpaling kepada Tuhan. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Bahkan dicatat dalam Alkitab, dalam satu hari 7 kali dia menari-nari menyembah Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ada badai dalam kehidupan kita, tetapi jangan hati kita terpikat oleh ilah sama, menyembah berhala, menyembah yang lain, sehingga saudara boleh dikasih di dalam Tuhan. Tuhan kita nomor kuasa. Jadi sekalipun kita banyak uang, banyak harta, tetap Tuhan nomor satu. Amin saudara. Tuhan yang menjadi raja di atas segala raja. Jangan uang dan harta kita berhalangan dalam hidup kita. Tak jadikan Tuhan paling utama, paling nomor satu dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Allah kerjakan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan berkata kepada Tuhan, karena engkau tidak mengikuti perjanjianku dan engkau tetap melupakan Tuhan, maka kerajaan Israel akan terbahagi dua. Saya mau bilang kepada saudara,
ketika hatimu melekat kepada Tuhan dan engkau terus menyembah Tuhan, di mana engkau pergi dan berada di kebun, di persawahan, di pertanian, di pertokoan, di pemerintahan, engkau selalu connect dengan surga, menyembah Tuhan, memberikan pujian, memberikan penghormatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Karena Alkitab berjanji Dia tetap menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kiranya firman yang pendek singkat pada saat siang hari ini dapat memberikan kita kekuatan supaya di hari-hari ini tetap andalkan Tuhan, tetap jadikan Tuhan sebagai Tuhan kita dan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Firman Allah saya sampaikan di sini. Kiranya berkat Allah akan menjadi bagian saya dan saudara. Puji Tuhan, mari musik kita nyanyikan pujian yang berkata, puji Kau sepanjang hidupku, Kau tetap setia. Haleluya. Dapat berdiri nyanyikan pujian penyembahan ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita berdiri dengan iman.
Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia, lebih dari segumpal tanah liat. Engkau tahu batas-batas kemampuan kami. Engkau tahu kemampuan kami Tuhan. Sebab itu kami angkat hati kami. Kami terus menyembah kepada Tuhan. Kami terus mengejar pertolongan Tuhan. Tanam firman dalam hati kami. Sehingga firman itu yang membawa kami untuk kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata tentang firman Allah. Tapi Roh Kudus-Mu lebih jauh menerangkan firman-Mu bagi setiap kami yang hadir beribadah pada saat siang hari ini. Kami mencari umat-Mu yang diberkati oleh Allah. Sebab firman-Mu kekuatan kami dalam kami berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Firman-Mu menerangi kami tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami jaminan dan kepastian untuk kami tinggal tetap berharap kepada Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa buat jemaat El-Shaddai Mohoni. Engkau akan senantiasa melindungi mereka, memberkati mereka, segala usaha pekerjaan mereka. Buka jalan yang memberkati sehingga mereka menjadi jemaat penopang dalam pekerjaan Allah. Mereka menjadi jemaat yang setia sampai Engkau datang. Mereka tetap percaya dan berharap berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Mama Gembala, seisi pastoral pemirsa yang mengemban tugas pelayanan-Mu. Engkau akan senantiasa pakai mereka dengan ajaib, pakai mereka dengan heran, perlengkapi mereka dengan karunia Roh Kudus, sehingga di tempat ini nama Tuhan disebut, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat El-Shaddai Mohoni, ada kemuliaan Allah, ada yang mujizat Allah yang terjadi di tempat ini, sehingga terobosan demi terobosan akan terjadi di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mujizat demi mujizat terjadi di setiap rumah tangga jemaat Tuhan, sehingga ada kegerakan rohani yang terjadi di tempat ini, penuaian jiwa-jiwa terjadi di tempat ini, sehingga gereja ini menjadi sarana penyelamatan bagi orang percaya, menjadi sarana penyelamatan bagi negeri desa Mohoni diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat anugerah dan pertolongan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Pemanggilan saya. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa dengan firman Tuhan yang datang pada kita pada siang hari ini, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan. Oleh sebabnya itu, mari kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita yang ada pada hari ini. Tuhan memberkati kepada hamba-Nya yang sudah jauh-jauh datang untuk memberi berkat bagi kita pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur.
syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami Bapa. Siang hari ini kami percaya Tuhan telah hadir di dalam ibadah kami siang hari ini. Tuhan telah mengurapi kami, meluruskan kami, menyucikan kanan kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah siang hari ini. Kami sudah terkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian penyembahan kami yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Siang hari ini Tuhan Kau lihat kami sudah memberikan korban persembahan kami, besar kecilnya yang kami persembahkan Tuhan, biarlah menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Kau berkati semua jemaat Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan ini Tuhan. Berkati, mengucap syukur buat siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati sudah disampaikan oleh Bapak Amon. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian berikut kegiatan ibadah kita sepekan. Setiap Senin ada doa di gereja pukul 13.00 dan pukul 16.00. Selanjutnya Selasa 17 Juni 2025 ibadah doa di gedung gereja pukul 19.00. Rabu 18 Juni 2025 ibadah komsel di rumah saudari kami J pukul 19.00. Kamis 19 Juni 2025 ada ibadah sponsor pemberian pukul 19.00. Kamis 19 Juni 2025 Kamis gembira di gedung gereja pukul 16.00. Jumat 20 Juni 2025 ada ibadah di gedung gereja pemuda remaja pukul 19.00. Dan Sabtu 21 Juni 2025 ada doa Roh Bapa pukul 9.00 dan 13.00. Dan juga sebentar sore ibadah kita raya yang kedua seperti biasa pukul 16.00 dan ibadah sekolah minggu pukul 16.00. Dan juga ada penyampaian di tempat ini, ada undangan bagi kita semua pada hari Kamis tanggal 19 itu ada undangan KKR di GPDI IPU Peboa pukul 18.30 atau setengah 7. Jadi ibadah kaum Bapak tetap ada di tempat ini, tetap kita laksanakan. Dan bagi siapa yang berkesempatan ada waktu untuk pergi ke sana, ya silakan. Ada juga yang pada tempat ini, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah penyampaian kita pada saat ini. Dan pada hari ini Bapak Gembala belum ada dan mereka masih di Kota Semarang dalam menemani Alvin pekerja kita di tempat ini karena hari Selasa tanggal 17 dia akan wisuda. Jadi mari bersama-sama kita mendoakan mereka yang di sana biarlah Tuhan akan pelihara mereka dan sampai di tempat ini Tuhan akan lindungi jalan pelihara. Terima kasih juga kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah ini akan menjadi kekuatan kita pada akhir zaman yang sedang berjalan ini. Biarlah kita tetap selalu setia kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Segera kita tamatkan ibadah kita pada hari ini. Sepanjang hidupmu kau setia. Kita akan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan yang memberkati hamba firman-Mu. Tuhan pakai dengan luar biasa. Biarlah urapan Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang saling mohoni yang sudah hadir di tempat ini untuk datang beribadah. Biarlah Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, sukacita dari Tuhan menjadi milik bagian mereka semua. Diberkati mereka dalam usaha, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan dengan dunia ini Bapa. Biarlah Tuhan akan jadikan itu berhasil di dalamnya, sehingga berkat-berkat dari surga akan turun mengalir menjadi milik bagian jemaat Tuhan, sehingga mereka menikmati berkat Tuhan dengan luar biasa dalam hidup ini. Dan mereka akan bahkan setia melayani Engkau, memuji dan mengagunkan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada jemaat Tuhan yang hari ini sedang berbaring dalam keadaan sakit, tubuh yang lemah dan tidak berdaya, kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan akan pulihkan mereka Bapa, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan mereka alami dalam hidup ini. Biarlah kuasa Tuhan akan senantiasa menjamah melawat setiap firman jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit pada hari ini. Kami percaya biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan yang luar biasa, dan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan keluarga jemaatmu di tempat ini. Dan juga ada anak-anak kami yang sekolah, baik pun kuliah, baik pun dalam pekerjaan di luar sana Tuhan. Tuhan tolong dimanapun saja mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Biarlah menjadikan mereka pemuda-pemuda yang mencintai Tuhan, pemuda-pemuda yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan akan berkati mereka, lindungi jaga dan pelihara mereka. Biarlah berkat Tuhan menjadi milik bagian mereka semua. Juga pelayanan altar yang sudah melayani Engkau pada hari ini, biarlah Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa. Biarlah urapan Tuhan menjadi milik bagian mereka semua. Setiap talenta karunia yang mereka sudah miliki dalam hidup ini, biarlah mereka terus kembangkan. Biarlah api Kristus ada dalam hidup bagian pelayan altar tempat ini, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Akhirnya mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus kita. Terima